wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yang teristimewa nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita bisa menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berhasil menabur benih-benih mutiara iman di dalam hati manusia sehingga kita bisa membedakan hak dan yang batil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Salat. Salat adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya fardu ain. Apabila seseorang mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila seseorang itu tidak mengerjakannya, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mahquta. Yang artinya salat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika kita ingin mencoba membandingkan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain, tentunya ibadah-ibadah itu memiliki keistimewaan yang tersendiri dibanding dan lain-lain. Tetapi di dalam persoalan salat, kita temukan dari berbagai sumber atau referensi, baik dari meriwayatkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Ternyata salat juga dijuluki tiang agama, kunci surga, pembuka kebaikan, induk atau komandan dari segala ibadah dan lain-lain. Tetapi tidak tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang kematiannya atau detik-detik terakhir masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat mewasiatkan as-shalah. Salat. Pesan singkat ini menjadi titipan terakhir menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, menunjukkan kepada kita bahwa betapa tingginya dan keistimewaannya salat dalam ajaran agama Islam yang tercinta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah membangun agama, dan barang siapa yang tidak mendirikannya, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk sholat di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Sholat di belakang imam berarti berjamaah, dan disolati di depan imam berarti siap-siap menuju perumahan alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaati afdalul min salatil fardhi bi 27 darajat." Yang artinya, sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendiri dengan perbedaan 27 derajat. Oleh karena di dalam persoalan sholat berjamaah tersimpan dan terkandung banyak nilai kemuliaan dan nilai keistimewaan. Rumput, tanah yang kita injak, aspal yang kita lalui, debu-debu jalanan, bahkan benda-benda mati akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita menjaga amanah dan pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu dan senantiasa menjalankan sholat 5 waktu, bukan sholat sewaktu-waktu. Karena tidak ada alasan dan diberikan oleh syariat untuk meninggalkan sholat atau tidak ada alasan bagimu. Yang kedua, marilah kita menghidupkan dan memakmurkan masjid lewat gerakan sholat berjamaah atau dengan istilah sholat di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Demikian ceramah yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.